Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu sudah silaturahim di perumahan Gria Family 4 Cibitung. Terima kasih juga sama Pak Sukris. Terima kasih juga kepada Pak Trisno. Terima kasih buat Pak Tris. Terima kasih buat Bapak Sutrisno. Terima kasih buat Pak Trisno udah bantu. Bantuan Bapak Sutrisno. Terima kasih buat Pak Sutrisno. Terima kasih bimbingannya Mas Tris. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih ya Pak Tris. Juga buat Pak Sukrisno. Sama-sama. Udah banyak bantu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sutris. Pak Trisno terima kasih banyak ya. Terima kasih buat Pak Sutrisno. Atas bantu untuk Pak Tris sudah membantu. Pak Sutris juga terima kasih. Terima kasih juga untuk Mas Tris. Terima kasih Pak Tris atas bantuannya. Sama-sama. Terima Barokah. kasih Pak Tris. Buat Pak Trisno yang telah membantu bantuan Mas Tris. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Berterima kasih banyak kepada Pak Trisno. Sudah akad di perumahan Gria Family 4 Cibitung berkat bantuan dari Pak Trisno. Kita akan review perumahan di sini yang insya Allah mungkin sebagian besar sebenarnya udah pernah lihat YouTube saya gitu. Tapi nggak apa-apa ya Bu, lebih marem kalau datang langsung sini gitu. Jadi inilah perumahan Gria Family 4 Bu. Untuk tipe kita satu tipe yaitu 36. Ada 3660 seperti ini atau ada juga 3690 yang hook. Tuh. Nanti ada contohnya di belakang. Tuh. Untuk harga kebetulan insya Allah udah 3 tahun itu masih 168. Jadi belum naik. Tuh. Jadi sudah hampir 3 tahun ya insya Allah dari 2019 itu sampai sekarang harganya masih 168. Tuh. Jadi ini kesempatan bagi Bapak Ibu ya untuk segera melengkapi berkas. Tuh. Karena kalau rumah subsidi itu Bapak Ibu tipe berapapun harganya sama tuh ya. Jadi yang tipe 21 yang cuma kamar 1 pun harganya 168 sama. Dan yang tipe terbesar seperti ini yaitu 36 juga sama harganya 168. Nah, kalau seperti itu kenapa kita tidak pilih yang terbesar aja? Tuh. Selain itu juga alhamdulillah fasilitas di sini juga tergolong sudah komplit lah Bapak Ibu, ada masjid, ada sarana bermain anak-anak, ada sarana jogging track, tuh. Juga ada kalau anak muda ini tempat healing Instagramable ya kalau bilang. Jadi kalau mau selfie juga di gazebo sana ada. Mau selfie sama kuda juga nggak apa-apa, silahkan. Tuh. Jadi udah enak deh di sini. Selain itu juga di sini lokasinya cukup strategis Bapak Ibu. Kenapa? Karena ke pintu tol Gabus itu ya sekitar 5 sampai 10 menitan, deket banget deh. Sebenarnya pintu tol itu cuma depan jalan tol pas perumahan depan kita itu udah kelihatan gitu. Cuma kan kalau ke tol harus lewat pintu, makanya carinya di Gabus tuh sana. Itu sekitar 5 sampai 10 menit lah gitu. Apalagi kalau sebelum dulu tol direncanakan ada tol itu malah Kali Cebel ini menjadi transportasi laut sebenarnya. Dulu tuh mau dibikin ya kayak di London lah gitu. Jadi kayak ada kapal-kapal di sana gitu. Tapi saya lihat perkembangan di media massa malah dikarenakan sudah ada tol kayaknya lebih kita memfokuskan di tol dulu, tol transportasinya via tol. Tapi yang jelas kalau suatu perumahan sudah dekat dengan tol itu udah prospek banget gitu loh. Tuh seperti itu. Kalau untuk daerah sini banjir enggak? Alhamdulillah enggak banjir. Sudah 3 tahun lebih sejak peletakan batu pertama di sini. Alhamdulillah di sini belum pernah banjir Bapak Ibu. Kali Cebel itu pernah meluap. Nah meluapnya itu ke seberang sana, enggak ke sini. Gitu. Karena memang di sini lebih tinggi. Tuh, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga di sini adalah programnya syariah.
syariah itu kita akadnya pakai akad wakalah jual beli. Jadi sistemnya murabahah. Jadi murabahah itu si bank beli rumahnya ke developer. Setelah rumah ini dibeli sama bank, baru bank akad dengan Bapak Ibu dengan cara sistem wakalah jual beli. Jadi si bank beli 168, terus nanti si bank mau jualnya berapa? Apakah pamannya contohnya aja 250. Nah, otomatis nanti tinggal dibagi termin cicilan yang ada. Nah, Bapak Ibu kalau saat ini estimasi cicilan itu kalau yang 15 tahun itu 1,3. Prakteknya 1.280.000 flat sampai lunas. Kalau yang 20 tahun sekitar 1 jutaan, 1 juta sekian lah itu, nggak sampai 1,1. Yang 10 tahun 1,7. 1,7. Nah, Bapak Ibu monggo ketika wawancara itu Bapak Ibu silakan bisa bilang ke analisnya, Pak, saya pengen 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun monggo. Tapi tetap keputusan ada di tangan analis. Karena apa? Karena nanti analis ngecek nih, wah, ibu ini gajinya sekian, jarak tempuh dari kantor ke perumahan sekian kilo, umurnya sekian. Jadi semuanya aspek itu dinilai oleh analis gitu. Jadi monggo Bapak Ibu bisa milih, tapi tetap keputusan ada di analis bank. Terus yang ketiga Bapak Ibu, subsidi itu walaupun kita nggak bayar premi asuransi, programnya sudah diasuransikan sama pemerintah. Jadi andai kata nanti ketika akad kok ada ucuk-ucuk datang orang asuransi nawarin, Pak, ini asuransi nih Pak, bagus buat proteksi rumah Bapak Ibu, nggak usah diambil. Kenapa? Karena secara otomatis, monggo gabung, ya, secara otomatis program subsidi ini yang mohon maaf, saya error yang di grup mungkin bilang ya udah mulai gitu, yang di grup 5 terutama. Itu secara otomatis sudah diasuransikan. Jadi kayak program kartu Indonesia Sehat KIS itu kan kita nggak bayar tapi sudah diasuransikan sama pemerintah. Jadi sama seperti ini. Nah, ini pengalaman di bulan Mei itu ada customer saya yang meninggal karena kecelakaan. Nah, itu walaupun baru 1 bulan akad, dia meninggal di bulan Juli ya, meninggal itu di bulan Agustus gitu, Kak. Ya sekitar itulah. Nah, itu ya dapat asuransi, dianggap lunas. Nah, jadi rumahnya dianggap lunas. Nah, dengan syarat ya semua persyaratan dari bank itu ya diminta, kayak kayak akta kematian dan lain sebagainya itu diminta. Monggo sini Dede, panas ya sini. Tuh, itu seperti itu. Tuh. Tapi yang dapat asuransi itu cuma pemohon tok, pasangan itu enggak. Nah, contoh di blok D itu yang meninggal suaminya, tapi dulu mengajukan itu pemohonnya istri. Yang meninggal suaminya otomatis nggak tercover karena dulu mengajukan atas nama si istri, seperti itu. Itu seperti itu. Jadi tanpa kita bayar premi asuransi, program ini sudah diasuransikan oleh pemerintah. Tuh. Jadi itu cicilan flat asuransi sudah ada. Nah, Bapak Ibu, kita adalah tipe terbesar di kelas subsidi, yaitu tipe 36. Tuh. Kelebihan kita adalah double dinding. Udah banyak deh sekarang perumahan subsidi yang double dinding banyak. Tapi yang double dinding belakangnya juga itu mungkin baru di sini. Biasanya kalau double dinding itu ya cuma antar rumah samping ini aja gitu. Tapi belakangnya tetap single. Nah, di sini luar biasanya kita juga belakangnya itu sudah double dinding. Itu seperti itu. Dan ketinggian itu juga ketinggian tembok belakang itu juga udah 3 meter yang terbaru. Kalau yang tipe lama kan desain lama itu cuma 2,6 ya, 2,6 apa 27 tuh. 2,4 ya, 2,4. 2,4 ya Bu. Iya. Berarti 60 cm ya, perbedaannya lebih tinggi gitu. Itu sih Bapak Ibu. Mas, kalau minat gimana? Nah, minat Bapak Ibu cukup melengkapi berkas aja gitu. Tanpa bayar uang booking, bayar uang apapun nggak usah gitu.
Jadi nanti berkasnya kita masukkan ke bank. Kalau kata bank, oke ini di ACC, akad baru bayar. Kalau nggak di ACC nggak usah bayar uang apapun. Jadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Nggak ada istilahnya booking fee angus, cicilan DP. Jadi Bapak Ibu selama menunggu akad, monggo itulah waktu untuk mencicil di rekeningnya masing-masing. Jadi nyambungnya di rekening masing-masing aja deh. Seperti itu. Jadi cukup di rekeningnya masing-masing gitu. Jadi aman banget, aman banget. Dan di sini kita akadnya itu dengan bank syariah. Bank syariah itu cukup ketat persyaratannya kepada developernya, gitu loh. Contohnya ketika akad itu infrastruktur sudah harus jadi, jalanan udah jadi, listrik udah masuk, walaupun mungkin belum ke rumahnya, tapi di perumahan itu udah ada listriknya gitu. Nah ini menjamin bagi kita sebagai customer, karena pengalaman customer saya itu dia cerita, Pak itu saudara saya di daerah anu lah gitu, udah akad 1 tahun jalanannya belum diapa-apain, nggak taunya developernya udah pergi dari situ sehingga nggak ada yang ngurus jalannya, nggak ada ngurus listriknya. Nah kita alhamdulillah di sini ya sudah jadi. Sebenarnya ya bank syariah itu juga melindungi kita sebagai customer. Jangan sampai nanti customer dirugikan. Sudah akad nggak taunya jalanannya nggak dicor, listrik belum masuk dan lain sebagainya. Itu sebenarnya keuntungan selain sesuai syari'nya kita juga harus memilih syariah, dan yang kedua juga ya secara penjaminan dari banknya juga lebih terjamin pakai bank syariah. Tuh. Kalau untuk material Bapak Ibu monggo lah dibandingkan dengan perumahan lain. Kita ngadain survei serentak pagi hari ya tujuannya supaya ya Bapak Ibu bisa survei ke tempat lain juga. Di sini tuh surganya rumah subsidi, banyak banget gitu sini tuh. Puluhan deh banyak sana. Nah itu silakan disurvei juga. Kalau memang toh ada yang Pak saya kayaknya lebih serak di perumahan lain ya monggo. Pilihan ada di Bapak Ibu gitu loh. Jadi minimal 3 perumahan subsidi deh gitu, yang Bapak Ibu survei sehingga nanti bisa mengcompare. Dan Bapak Ibu kalau survei itu jangan cuma ketemu sama marketingnya toh. Kalau bisa Bapak Ibu itu nanyanya juga kepada yang udah akad. Yang udah akad di sini, yang udah huni lah gimana, bener gak nih DP all in-nya 19 juta kalau sekarang gitu. Kalau dulu 11 juta Bapak Ibu lebih murah karena lagi promo dulu. Ini pun sebenarnya 19 juta juga adalah DP all in termurah di kelas 36. Bapak Ibu searching deh di YouTube, di Google, tipe 36 itu DP all in-nya berapa. Tuh rata-rata di atas 20, ada yang 30. Tuh kita tergolong murah gitu. Jadi kalau orang bilang kok di tempat lain sana DP-nya cuma 4,5, sama Bapak Ibu di sini juga kalau DP mah cuma 4,5. Tapi kan kita nggak cuma ngomong DP doang, harus all in. Biaya SHM-nya berapa, biaya lain-lain proses berapa gitu loh. Ada biaya endapan itu jadi untuk cicilan terakhir di bank juga kita infokan karena itu adalah harus customer yang bayar gitu. Nah di kita itu DP all in semua tetek bengeknya itu sampai SHM itu adalah 19 jutaan, 18 sampai 19 juta. Gitu. Itu tergolong murah karena di perumahan lain yang DP all in-nya di atas 25 itu pun kadang masih hak guna bangun. Di kita udah SHM gitu. Jadi tergolong murah gitu. Makanya Bapak Ibu di sini itu kenapa kok bisa subsidi bisa cash? Karena ya seperti itu, karena sertifikat kita udah pecah ketika nanti akad itu udah bisa pecah lah itu. Makanya nanti balik nama itu maksimal 1 tahun dari akad itu udah langsung SHM gitu. Sehingga yang mau beli cash itu bisa. Karena ada perumahan subsidi lain itu dia nggak bisa beli cash. Kenapa? Karena sampai lunas itu sertifikatnya masih gelondongan, belum dipecah-pecah gitu lah. Makanya tidak bisa cash. Kalau di sini bisa cash monggo. Dengan catatan ya untuk langsung balik nama ke SHM-nya itu maksimal 1 tahun dari akad. Nah kalau sekarang masih hak guna bangun, kenapa? Karena atas nama developer.
atas nama PT. Jadi kalau atas nama PT semua itu nggak bisa SHM. Jadi kan atas nama PT Bangun Family Sejahtera itu nggak bisa SHM karena atas nama perusahaan. Jadi ketika balik nama ke Mbak atau ke Mas itu baru bisa SHM, sertifikat hak milik. Itu sih kurang lebihnya Bapak Ibu. Nanti kita juga keliling-keliling ke blok belakang sana. Kita ngelihat juga tipe terbaru. Kebetulan alhamdulillah di perumahan sini sudah lebih dari 1000 unit yang dibangun. Jadi bukan perumahan yang baru umbul-umbul aja gitu. Tapi memang perumahannya udah jadi gitu. Jadi udah 1000 unit dan 90% lebih itu sudah terbooking dan 70%-an itu sudah sudah akad gitu. Jadi dari blok A, blok B ini sampai blok I itu sudah pada akad gitu. Tinggal yang sekarang kita fokuskan mau akad ke depan itu adalah blok M dan blok O. Nah, Bapak Ibu nanti kita lihat di blok O seperti apa gitu. Oke. Nah, kita review dalam. Jadi ini listriknya kita 1300 sudah pakai token. Terus daun pintunya ini pakai daun pintu jati gitu. Kalau nggak percaya boleh digigit nih Bapak Ibu. Keras nih gitu. Tuh, terus juga catnya pakai cat jotun. Jadi cat jotun itu cat premium. Jadi kalau di toko bangunan itu jarang adanya di S Hardware, di Informa itu baru ada. Karena memang ini cat premium. Jadi kalau baju kita gosok-gosokkan itu yang nggak luntur, malah baju kita yang bolong. Karena memang bagus itu. Terus untuk speed tank adanya di tengah bak taman ini Bapak Ibu. Ini udah dalam. Jadi pengalaman di Gria Family 2 itu udah 5 tahun lebih itu nggak ada ceritanya yang nggak didalemin itu kepenuhan Pak, ini speed tanknya kepenuhan gitu. Nggak ada itu. Jadi ini nggak usah didalemin, udah cukup dalam tuh. Terus juga carportnya kita full plaster Bapak Ibu. Kalau rumah subsidi kan biasanya cuma jalan motor tok ya. Sini kita udah siapkan. Ini jadi cita-cita mudah-mudahan yang belum punya mobil bisa punya mobil gitu kan. Yang sudah punya mobil nambah. Tuh. Itu cuma bedanya nanti di sini nggak ada teras keramiknya karena nanti langsung bablas sampai sini. Tuh. Oke, itu terus dalam Bapak Ibu monggo. Nah ini ruang tamu. Kalau yang lama itu, ayo jangan malu-malu Bapak Ibu masuk. Nah, monggo. Nah nanti ruang tamu itu nanti ngelos ke belakang Bapak Ibu, gabung sama dapur. Makanya nanti nggak ada sekat di sini. Terus plafonnya juga nanti ke belakang cuma tersisa sekitar 50 cm kali ya. Nah, itu. Keramiknya pun kita udah keramik mulia, bermotif lagi nih, nggak polos. Ini ruang tidur 3x3 cukup luas. Jadi kalau dimasukin dipan yang nomor 1 juga udah masih cukup. Tuh. Kalau ini untuk anak-anak 3x2,5. Terus belakang, nah ini Bapak Ibu kita include sama meja dapur. Ayo masuk. Nggak apa-apa masuk. Itu terus juga kamar mandinya juga sudah di belakang. Jadi sudah ada bak mandinya, ada klosetnya juga. Tuh. Nanti di sini biasanya kita borkan Bu untuk sumurnya. Tuh. Seperti itu. Di yang ngebor ini udah ini ya Pak. Udah include 19 juta itu udah kita borkan. Jadi nggak usah bayar lagi kecuali kalau mau dalemin ya monggo. Tapi dengan tapi kalau standar di sini 12 meter aja udah ketemu titik airnya. Ini dapat pompa airnya berapa? Enggak. Pompa air yang biasa aja Bu, yang 700.000 juga udah bagus. Yang Shimizu itu. Bahkan kalau yang terlalu jet pump itu kasihan listriknya boros. Baik Bapak Ibu, kita mulai lagi. Jadi yang berdiri Bapak Ibu di sini adalah blok M3. Ini M3. Jadi depan ini M1. Terus dibatesin sama jalur evakuasi itu Bu, 3 meter. Jadi ini yang ini nih.
Nah, renggang 3 meter. Nah, itu terus sana M2, setelah ini juga M4 tuh. Untuk jalanan sama, yang standar itu semuanya row 6. Ini sama seperti rumah contoh yang di depan tadi. Jadi 2 mobil berpapasan itu bisa. Row 6. Itu carportnya ini full yang saya ceritakan tadi. Jadi nggak ada lantai keramik terasnya, jadi langsung ke belakang. Untuk speed tank udah cukup besar ini Bapak Ibu, nggak usah ngedalemin lagi dan udah dalam. Nah, ini memang nanti posisi akad itu seperti ini. Jadi nggak kita urukin tanah. Tapi kita siapkan tanah terdekat sana, silakan Bapak Ibu bisa ambil masing-masing gitu. Nah, kalau yang bolong ini buat biar nggak ngangkat. Jadi sebelum ditempatin ini memang seperti ini. Biasanya kalau nggak ditempatin buru-buru ini keramik ini ngangkat, ada pergerakan tanah gitu. Seperti itu. Ini plafonnya ke belakang, tingginya sudah 3 meter. Ada meja dapur, kamar mandi juga di belakang. Kamar tidur 2. Oke, kita ke blok O yuk. Taman bermain. Wow. Plus badminton nih. Buat badminton. Mas, Pak. Pak, sih. Bapak Ibu, ini adalah blok O. Ini blok O 17 yang akan kita pasarkan. Jadi 16, 17. Jadi sampai 15 ini udah full. Sampai 15 O ini udah full. Nanti kita akan pasarkan itu O16, 17, 19, 20, 21, 22 tuh. Yang akan kita pasarkan selanjutnya tuh. Yang blok M tadi udah full juga, Pak? Udah full. Full booking tapi belum akad. Karena memang insya Allah mulai akhir September ini lah, mudah-mudahan udah mulai. Jadi memang antara blok M sama blok O ini dibatasin sama jalur row 10 ini. Nah, row 10 itu. Kelebihan blok O ini kalau saya lihat loh, itu lebih tinggi dari blok-blok sebelumnya. Dari blok M aja masih tinggian blok sini. Nah, ya. Jadi dari blok M aja sama blok O sini saya masih tinggian sini. Jadi nanti setelah blok O kesananya blok P. Jadi sebelahnya blok O ini adalah blok V sana. Tuh. Jadi insya Allah masih ribuan lah Bapak Ibu. Tuh. Di sini tergolong guyup, nanti perumahannya banyak di sini nih. Tuh. Selain datarannya lebih tinggi, juga nanti perumahannya lebih banyak kan daerah sini. Tuh. Lebih banyak, lebih nggak merencau. Tuh. Itu bahasa Sangsekerta sih Bu. Betul. Jadi untuk milih unit itu biasanya kita habisin per blok dulu. Jadi blok O16 habis dulu. Kalau sebelum habis kita nggak akan pasarkan blok selanjutnya. Kalau blok O16 habis, baru selanjutnya blok O17, terus 20, 21 dan seterusnya. Tapi tetap pilihan dari Bapak Ibu. Contohnya ini blok O16 ada 20 unit yang kita pasarkan.
10 menghadap timur selatan, 10 menghadap timur. Silakan Bapak Ibu milih satu. Jadi tetap yang milihnya itu Bapak Ibu kita nggak pilihkan. Cuma kita pilihkan memang per blok dulu sampai habis. Jadi nggak loncat-loncat dulu gitu. Kan belum akad Pak. Heeh. Terus kok kita bisa booking itu caranya gimana? Kita memilih lokasi itu gimana? Dengan cara melengkapi berkas saja. Oh berarti berkas orang itu udah masuk semua gitu? Udah. Jadi Pak saya pengen milih blok itu gimana sih caranya? Karena di sini nggak ada uang booking. Iya. Bookingnya pakai berkas lengkap. Iya. Kalau berkas sudah kita masuk lengkap, baru bisa milih blok tuh gitu. Jadi Tapi yang semua yang di depan tadi udah full itu? kalau depan udah pada akad, malah sebelum gerbang itu udah akad sana. Enggak, yang blok M. Nah kalau blok M sini ini udah full tapi belum akad. Berarti kurang lebih 3 bulan ya. Insya Allah 3 bulanan. Dan di akad ya. Ah, ah. Berkas. Sebenarnya kalau di bank itu proses itu sebulan sih Bu. Iya. Cuma kan selain itu juga ada faktor-faktor lain. Ya apa namanya faktor kuota, terus juga faktor mungkin masih proses pecah sertifikat karena kita nggak mau nanggung, nggak bisa jadi SHM nggak mau gitu loh. Kalau perumahan lain yang penting sudah berdiri cepat-cepat diakatin bisa, tapi di sini harus pecah sertifikat dulu gitu loh, harus pecah sertifikat. Sebenarnya kalau proses di bank itu nggak sampai sebulan udah akad sebenarnya gitu. Cuma kita ada proses-proses yang lain juga harus kita lewati. Gitu. Itu seperti itu. Makanya dulu Bapak Ibu ketika tahun 2019-an ketika perumahan ini dibuka, itu hampir 10 bulan nggak ada akad. Hampir setahun deh nggak ada akad gitu. Makanya yang waktu itu kenapa? Karena memang nggak ada kuota subsidi, nggak ada kuota subsidi sehingga orang pada mundur tuh. Wah Pak kelamaan nih setahun belum akad, saya mundur aja. Banyak tuh ratusan deh yang mundur. Nah ketika orang pada mundur, kuota subsidi ada masuk. Nah orang-orang yang daftar langsung pada akad, 2 minggu akad, 3 minggu akad. Karena rumah udah jadi, kuota subsidi ada, rumah sudah pecah sertifikat, udah oke semua. Dia ucruk-ucruk datang, ya udah 2 minggu akad. Tapi ada juga yang sampai lebih dari 3 bulan ada, karena memang prosesnya itu. Kayak Blok M ini kan lagi proses juga pecah sertifikat dan lain-lain itu. Nah insya Allah baru akhir September ini bisa akad. Itu seperti itu. Jadi prosesnya berbeda-beda. Jadi kami yang datang ini insya Allah kalau minat di bagian O ini tinggal. Iya, oh 16-17 ini Bapak Ibu. Cuma pengalaman di blok F itu dulu kan udah full booking, banyak yang booking tapi rumahnya belum siap. Iya. Nah, blok F itu udah ACC tapi rumahnya belum 60%, nggak bisa akad. Nah, itu pada pindah ke blok D, ke blok C, menggantikan orang-orang yang nggak di ACC. Pernah juga seperti itu. Jadi Bapak Ibu blok O17 ini pun belum tentu di sini juga. Andai kata nanti kok di blok yang lain itu banyak yang nggak di ACC, terus rumah di sini belum siap akad, biasanya suruh maju ke sana milih lagi. Ada biaya lagi? Nggak ada, kita nggak ada main gitu-gituan. Gitu. Tapi yang di blok G itu hampir tidak ada yang pindah. Karena ketika akad itu memang pas, memang rumahnya udah jadi dan juga sudah oke semuanya sehingga dia tidak pindah. Tapi di blok F pengalaman itu banyak yang dipindah ke blok C, ke blok D gitu. Nah kita nggak tahu nih blok O ini, kalau blok O ini nanti ketika akad kok belum siap, kemungkinan juga dipindahkan ke blok M depan gitu. Nah itu kami tentu dapat informasi kan dari Pak Trisno. Betul, nanti seperti itu. Jadi saran saya sih kita ikhtiar lengkapi berkas aja. Insya Allah. Atau nggak bayar apa-apa gitu. Nanti kita proses di bank, dan andai kata pindah pun tetap persetujuan dari customer, nggak seperti Pak ini harus pindah ke sini nggak, Bu ini pindah sini mau nggak, tetap kita tawarkan sih gitu. Seperti itu. Monggo ada yang tanyakan? Kalau terkait air, Nah air itu kita masih promo, kita borkan. Titik air di sini itu 10 meter udah ketemu sumber airnya. Cuma kita kasih yang 12 meter. Tapi banyak juga para customer itu Pak sekarang oke, airnya mengalir. Nanti kalau 5 tahun lagi ketika banyak
penduduknya di sini apakah masih lancar enggak, sehingga banyak yang didalemin juga sampai 21 meter. Nah itu nanti didalemin lagi, silakan, itu berarti nambah biaya masing-masing. Itu seperti itu. Terus kalau bikin ini dak buat tauran air, Boleh, ya boleh. Tapi sedikit jemuran gitu. nggak apa-apa. Jadi dapur pun Bapak Ibu mau dak nggak apa-apa. Oh, Yang nggak depan. boleh atasnya ada bangunan lagi dulu. Oh, di dak aja. Di dak aja terus buat jemuran. Tuh. Terus dikasih kursi-kursi buat ngopi malam juga nggak apa-apa Bu, di Tapi atas. jangan di tembok ke atas. Iya betul. Terus Sistem seperti keamanan kebersihan gimana Pak? kalau untuk kebersihan insya Allah seminggu 2 kali ada mobil sampah yang keliling, sehingga tiap bulan itu ada iuran kalau nggak salah 50.000 kalau nggak salah. Itu udah keamanan kebersihan. Tapi tetap Bu ya, kalau untuk keamanan biasanya tetap diserahkan ke ke blok-blok masing-masing. Makanya nanti tiap blok itu ada Pos. portalnya untuk mengantisipasi. Karena jangan di sini di kelas Sumarekon saja pencurian itu masih tetap banyak gitu. Makanya di depan sana kan ada gunakan kunci ganda, karena memang kita juga nggak bisa menjamin keamanan. Karena di mana-mana lah sekarang juga walaupun udah CCTV ada apa tetap rawan lah gitu. Kalau pas apa saja. Iya, tuh. Nah, kalau setelah gerbang ini Bapak Ibu, kalau sebenarnya ini jalan desa. Jadi dulu sebelum ada jalan Kali CBL ini ya jalannya itu ya cuma sini, jalan desa ini. Ke Jakarta, ke Bekasi ya lewatnya sini. Karena ada Kali CBL, jalan Kali CBL, sehingga di sini udah nggak dipakai. Makanya udah rusak banget yang setelah gerbang kedua itu. Baik Bapak Ibu, itu aja survei serentak kali ini. Tanggal berapa sekarang? 11 ya? 11 September 2022. Mudah-mudahan Allah paling barokah, mohon doanya. Mudah-mudahan perumahan di sini Allah paling barokah juga buat semuanya, buat penduduknya juga, buat lingkungan semua bisa bermanfaat. Terutama ya yang terpenting itu buat tumbuh kembang anak-anak kita itu. Karena kan lingkungan itu juga harus milih-milih ya Bu. Yang istilahnya itu layak buat anak-anak gitu. Tuh. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita lanjutkan sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.